Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Setelah minggu lalu, seharusnya Jumat, pendongengnya sakit, dipindah ke Senin, ada trouble dalam device-nya, akhirnya Selasa kemarin, kalau ada yang masih ikut ya, beberapa ada yang masih ikut, kita belajar dongeng fable ya, sama Kak Adi Pamungkas. Hari ini kita akan belajar introduce, pengantar, karena nggak mungkin bisa disampaikan semua, apalagi waktunya kurang lebih hanya 1 jam. Yaitu talent mapping. Nah, apa sih itu talent mapping? Di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir coach atau master Syahrul Komara, MBCN AC CHT CICTA PCC LMNLP. Beliau, saya bacakan sebentar, Master Trainer Auto Suggestive Power, Certified Talent Mapping Practitioner from Lead Pro, Certified Master NLP from NFNLP for the USA, Certified Coaching Leadership for LUT Indonesia, HR Coach and Talent Optimizer, Healing Consultant and Mind Therapist, Certified Neurotransformation Performance Improvement, Certified Neurotransformation Interpersonal Skill, dan yang terakhir, beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Tanpa panjang kali lebar, kita kasih tepuk tangan buat Master Syahrul. Tepuk tangan. Oke, makasih Raden. Gimana Pak Sekti? Siap. Akan saya ini. Baik. Saya co-host dulu ya. Ini kebetulan si kecil juga masih adik. Melihat tuh teman-teman adik banyak ya. Nah, ini si paling kecil namanya Yusuf. Udah berapa anaknya Ustadz? Baru 4 ya. Oh, 4 tuh baru ya, luar biasa. Gimana aneh Ustadz, baru 1. Ini paling kecil, usia 6 tahun, kelas 1 mau apa namanya? 7 tahun ya, mau naik ke kelas 1. Udah, Pak Sekti? Bisa pilih hostnya ya? Hostnya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk teman-teman. Ini karena cakupannya STMI ini seluruh Indonesia ya. Iya. Meskipun di sini baru tertulis 22 orang, mudah-mudahan ini juga mewakili 22 provinsi nih. 27 sekarang. Ini ada 27 ya, 27. Ini sekali lagi terima kasih pada Pak Sakti ya, Pak Sakti, kepala sekolahnya STMI ya, yang mungkin karena beliaulah kita bisa bersilaturahim ya di forum ini. Teman-teman semua selamat datang ya di forum Zoom ini. Ini bentuknya sharing ya, sharing alumni-alumni, dan kemudian juga mudah-mudahan juga ini mempererat silaturahim kita ya. Dan mudah-mudahan membuka cakrawala baru atau memberikan awareness. Mungkin selama ini kita udah tahu tapi belum aware gitu ya. Banyak orang yang tahu gitu ya, tapi aware, tidak sadar bahwa dia itu tahu. Makanya kan di wilayah di psikologi ya, banyak orang dia nggak sadar kalau dia tahu gitu kan. Makanya kalau ranah masalah kita sama-sama pernah ingat semuanya bahwa ada 4 ranah yang orang itu belajar ya. Yaitu ada dia nggak sadar kalau dia tidak tahu kalau dia tahu gitu kan. Masih ingat nggak nih? Masih ingat nggak ya semuanya ya? Masih ya. Ada ranah pembelajaran gitu ya. Dia tidak tahu kalau dia tahu, itu yang pertama. Yang kedua dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang ketiga dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang terakhir dia tahu kalau dia tahu ya. Nah, itu juga pernah tertulis sebenarnya jauh hari sebelum para psikolog yang
modern ini memberikan gambaran itu ada di kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ya. Jadi ulama-ulama dulu ya di zaman keemasan Islam, Mas Al-Ghazali itu membagi menjadi 4 itu gitu. Nah, mudah-mudahan jadi sebenarnya tujuan kita sharing ini tidak hanya sebatas ngobrol ya, tapi juga mudah-mudahan waktu kita yang cuma 1 jam ini juga memberikan awareness. Jadi ada suatu kesadaran, dan itu tujuan utama kita semua ya Pak Sakti ya. Jadi tujuan dari training, tujuan dari coaching, tujuan dari consulting adalah membangkitkan level awareness-nya, AHA-nya. Oh iya gitu ya. Dan sebenarnya kekuatan terbesar kita itu udah Allah berikan di di potensinya dalam diri kita. Sebenarnya yang makanya ada 2 ya. Kalau kita pernah baca bukunya Anthony Robbins ya. Bukunya Anthony Robbins, salah satu coach nomor 1 dunia ya, tentang Awaken the Giant Within ya. Bangkitkan raksasa dalam diri kamu. Ternyata yang bisa merubah dunia ini cuma 2. Pertama Tuhan, yang kedua kita sendiri. Sementara para trainers yang hebat-hebat kayak Coach Sakti, gitu ya, Anthony Robbins di luar sana, Pak Mario Teguh, Pak Tumde Semuaringin, atau siapapun gitu ya, coach-coach yang luar biasa itu, ya, itu hanya sebatas fasilitator saja. Ya. Dan kita hari ini juga saling sharing hanya sebatas fasilitator. Sementara yang bisa merubah diri kita, teman-teman, adalah kesadaran kita sendiri. Nah itu dia ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam ini juga membuka. Oh ya, berarti ada suatu ruang mungkin yang saya nggak tahu, dan saya harus mulai mencari itu biar lebih keluar ya potensi dahsyat kita dan bisa berubah kehidupan kita. Itu ya. Nah salah satunya teman-teman dari sekian lama saya juga mencari kebetulan wilayah pengembangan diri ya, wilayah training saya itu di wilayah HR ya. Di wilayah HR. Saya sendiri S1-nya itu dari IPB Bogor ya. Dari IPB Bogor, kemudian jurusannya pun jurusan ekstrim gitu ya. Jurusannya jurusan yang eksak banget gitu ya, kimia pangan dan gizi. Gitu ya. Yang kayaknya itu enggak betul-betul eksak banget, kemudian kaku banget karena semuanya serba SOP. Sementara di lapangan enggak seperti itu. Nah, itu gambarannya sih. Jadi waktu itu ada ketidaknyamanan dalam diri saya ya, sehingga waktu itu kan akhirnya saya bekerja gitu ya, menjalani kehidupan bekerja itu seakan-akan itu bukan diri kita, nggak gue banget dah gitu bahasanya ya teman-temannya, nggak gue banget. Kita kayak betul gitu ya, kita kerja gitu ya, kita seperti kita bekerja itu hampa ya. Kita bekerja itu hampa gitu ya, jadi kosong gitu ya, tidak menikmati, tidak bahagia, malah nggak enjoy ya di situ ya. Makanya ada perasaan maunya mau loncat, mau kerja. Makanya rata-rata orang-orang IPB gitu ya, institut fleksibel banget rasanya. Boleh tolong di mute ya audionya ya. Oke. Jadi teman-teman di IPB itu ada suatu istilah tuh ya, alumni IPB. Di sini ada alumni IPB nggak nih? Ada alumni IPB? Ada alumni IPB nggak nih? Kalau saya bukan. Bukan ya. Karena gini, IPB itu terkenal karena dia bisa ujungnya bisa fleksibel, institut fleksibel banget. Ternyata waktu itu saya berpikir paradigma itu saya IPB bisa kemana aja gitu ya. Ternyata memang S1 itu kan membentuk pola pikir ya. Nah, nanti ke depannya memang kita akan ketemu dengan passion kita masing-masing. Nah, disinilah pentingnya ilmu ya. Jadi banyak ternyata saya baru ketemu nih jawabannya nih. Kenapa orang-orang IPB gitu ya akhirnya akhirnya bisa fleksibel. Ada yang jadi ada yang jadi wartawan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi duta besar, ada segala macam ada, kecuali di dunia pertanian kan aneh sendiri gitu ya. Nah, itu urusan IPB. Nah, jadi itu ada suatu lelucon gitu. Tapi waktu itu selama ini teman-teman di IPB mencari kenapa saya nggak firm di bidang saya. Nah, ternyata memang selama ini kita belum ajeng ya. Kita belum mengenal diri kita. Kita cuma minat ke jurusan itu, ternyata itu bukan bakat kita ya. Bukan passion kita. Nah, nanti kita akan ketemu korelasi antara minat dan bakat dan passion. Passion apa?
Sehingga banyak teman-teman tidak hanya di PB sih. Nah, ini hasil survei ya. Hasil survei di seluruh dunia. Nah, ini juga kita akan coba perkenalan apa itu talent mapping ya. Jadi ternyata dari tahun 1980-an gitu ya, 1980-an itu Gallup internasional itu sudah mengadakan survei ya, lebih ke 80 negara ya. Surveinya nggak main-main gitu ini ya, teman-teman semua. Surveinya yang disurvei itu 18.000 manajer. 18.000 manajer dari lebih dari ribuan perusahaan ya. Ribuan perusahaan dari sekitar 80 negara seluruh dunia ya, bukan hanya di Amerika ya. Jadi itu ribuan perusahaan itu dibuat kuesioner ya, tentang efektivitas kerja, performanya seperti apa, pencapaian targetnya seperti apa, dan ujung-ujungnya outputnya adalah tentang engagement ya. Engagement itu ketergantungan, keterikatan para pegawai karyawan sehingga memberikan yang terbaik buat perusahaannya. Nah, ini di kuesioner disebar ke 80 negara lebih ya, tahun-tahun 80-an oleh Gallup internasional gitu ya. Kemudian ke 18.000 manajer. Ini level manajer ya. Mana manajer yang dia memberikan performance, yang memberikan yang terbaik buat perusahaannya, yang dia tidak loncat-loncat, yang dia bisa memberikan produktivitas tinggi ya buat kehidupan, buat targetnya perusahaan dan seterusnya. Kemudian dia juga bisa ternyata nanti ada korelasinya ya, dengan perusahaan korporasi itu atau perusahaan itu akan tetap stabil. Tidak kan banyak perusahaan yang jatuh ya, turun naik ya, ada yang hancur, ada yang sudah 30 tahun akhir hancur juga, ada yang sudah 100 tahun hancur juga gitu ya. Ternyata semua sumber itu bukan dari aspek manajemennya. Manajemennya bagus gitu ya, tapi ternyata dari aspek HR-nya. Nah, ini yang penting, makanya di situ ada HRM ya, ada manajemen HR, di situ ada HRM. Jadi ada human resource manajemennya. Jadi bukan manajemen ansik SOP-nya, sistemnya sudah bagus teman-teman. Ada perusahaan yang sistemnya sudah bagus banget gitu ya, yang udah lebih dari 50 tahun gitu kan. Ada yang sudah hampir 100 tahun gitu. Sistemnya bagus, SOP-nya bagus, tapi ternyata ternyata ada korupsi. Korupsi itu oleh hanya sekitar satu orang. Anda bisa bayangin satu orang bisa menghancurkan suatu perusahaan. Itu di Amerika ya, yang kalau kita dengar kemarin ya, ada satu itu di bagian bagian benda. Bagian ini gimana? Siapa ya, Mas Dadang? Jadi ada perusahaan di Amerika, banyak perusahaan itu ketika krisis, apalagi ketika dia perusahaannya sudah bagus gitu ya, itu akhirnya terpaksa jatuh padahal sistemnya sudah bagus gitu kan. Kenapa? Karena SDM di dalamnya tidak siap untuk berubah, tidak kenal potensi dirinya. Nah, teman-teman tahu, apalagi kita menghadapi era digital ya, masuk ke era milenial ya. Masuk ke era milenial ini ada namanya VUCA ya. Pernah dengar teman-teman ya? VUCA. Di situ ada sifatnya ada 4, FUCA ya. Volatile, harus cepat berubah. Nah, sebenarnya perubahan yang cepat ini nggak ada masalah. Ada orang ikut milenial, jadi ikut-ikutan, sini ikut. Tapi dia nggak sadar, dia nggak tahu sebenarnya kekuatan dia itu apa. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang cuma ikut fleksibilitas gitu ya, fleksibel tapi nggak tahu bagaimana kekuatan dia gitu ya, itu akan hancur. Teman-teman mungkin bisa mapping ya, kalau Mas Yusuf Hadi ya, Mas Yusuf Hadi itu sampai buat buku ya, judulnya itu Millennial Kill Everything. Pernah baca nggak? Itu buku yang saya rekomendasikan untuk kita baca semua ya. Millennial Kill Everything, membunuh semuanya. Kemudian Profesor Dr. Rena Kasali ya, itu sampai buat buku, ada trilogi Change gitu ya. Ada DNA perubahan ya. Kemudian terakhir itu ada namanya Shift ya. Shift itu pergerakan yang revolusioner gitu ya. Itu semuanya bermula di change. Nah, mau nggak mau teman-teman harus sadar dulu, harus berubah. Sebelum berubah itu teman-teman harus sadar dulu apa kekuatan, apa kelemahannya. Jangan change berubah tapi kita membawa kelemahan kita gitu. Nah, itu bahaya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, kembali ke survei Gallup, teman-teman. Jadi Gallup itu mensurvei itu lebih dari 18.000 manajer ya. Nah, ini waktu itu diceritakan di buku ini nih. Nah, bukunya kebaca nggak nih?
Ya, kebaca. Kebaca ya bukunya ya. Pertama langgar Pertama langgar aturan. Jadi first di sini langgar aturan. Break the rules. First break the rules. Kok malah langgar aturan gitu ya. Ini buku yang terbaca oleh Abah Rama. Ya, Abah Rama itu nanti yang akan kita akan cerita ya sejarahnya. Kenapa ada talent mappings, ada berangkat dari itu dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu dulu. Abah Rama itu tahun 2000-an gitu ya, 2002 itu ke Singapura. Beliau nah ini juga penting ya, siapa itu Abah Rama gitu ya. Ya, apa betul. hubungannya antara talent Abah Rama ini salah seorang ya, maestro lah ya, maestro. Beliau pernah menjadi direktur di 3 perusahaan. Teman-teman bayangin aja selama lebih dari 20 tahun ya. Direktur di 3 perusahaan gitu ya. Dan usianya sekarang udah masuk ke 70 berapa ya Abah kemarin itu 74 gitu kalau nggak salah ya. Tapi masih fit gitu beliau ya. Karena apa? Karena beliau baru menemukan happiness-nya itu ya. Kebahagiaannya itu ketika beliau keluar dari perusahaan itu. Dan ternyata beliau baru sadar bahwa passion-nya itu ngajar, bukan sebagai direktur. Nah, pertanyaannya dia bisa nggak jadi direktur? Bisa jadi direktur, tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya. Ya. Kemudian optimasi perusahaannya pun biasa-biasa aja, gitu kan? Nah, malah beliau kaget gitu. Jadi omset 3 perusahaannya itu selama 30 tahun, gitu ya, selama 20 tahun lebih, itu bisa dikalahkan oleh perusahaan yang berdiri 5 tahun, gitu kan? Tapi dengan passion. Ini kan aneh kan? Jadi ada perusahaan yang 3-3-nya itu kalau digabung, gitu kan, omsetnya bisa kalah oleh perusahaan yang 5 tahun berdiri tapi dengan passion. Nah ini penting. Dan Abah Rama ini ceritanya gini, beliau di usia 65 tahun ya. Nah ini ketemu buku ini ketika mau ngajar di Singapura. Beliau kan diundang. Beliau alumni ITB nih Kak Sekti nih. Oh gitu. Alumni ITB. Alumni ITB. Beliau juga jurusannya juga nggak nyambung nih. Jurusannya juga di jurusan fisika ya gitu ya. Di jurusan tentang AC, tentang segala macam gitu ya, tentang perusahaan AC ya teman-teman. Jadi nggak usah sebutin perusahaannya gitu ya. Nah beliau itu megang perusahaan besar itu di Bandung, itu AC terbesar di Bandung. Nah itu jadi gambarannya ketika dan beliau kan ngajar gitu ya, ngajar di Singapura di sini. Nah waktu di bandara beliau nggak sengaja lihat buku ini nih. Pertama buku Discover You ya, Marcus Buckingham. Satu lagi Break All the Rules, First Break All the Rules. Ini bukunya dan pakai bahasa Inggris, tapi kan udah kebaca ya. Pertama langgar semua aturan. Jadi di sini hal yang dilakukan secara berbeda oleh para manajer terhebat di dunia. Nah beliau akhirnya beli buku itu gitu ya, sama buku Discovering You ya, Discover. Ternyata beliau kan bukan orang psikologi gitu ya. Beliau meminta teman-temannya di psikologi untuk presentasi membedah buku ini, dan ternyata di situ ketemu nanti ya tentang bagaimana ternyata ada aspek lain ya dari aspek manajemen yang bisa membuat survive ya. Dan itu ada dalam diri kita. Jadi nggak usah nyari ke luar-luar, nggak usah nyari kemana-mana, ada dalam diri kita gitu. Jadi buku ini hari ini ya di situ waktu itu ada Clifton ya, ada Clifton itu ada ternyata basicnya itu ada psikologi positif. Ya, kebetulan saya juga S2-nya di PIO ya. Saya ngambil S2 di PIO, psikologi industri dan organisasi ya. Ternyata hari ini di generasi kan ada angkatan ya. Di manajemen juga ada generasi ya. Ada generasi keberapa gitu kan. Milenial juga sekarang kan ada generasi, masih ingat kan dulu ya, ada baby boomer, ada generasi milenial, itu ada tahapan-tahapannya kan. Itu sejalan dengan perkembangan psikologi manusia, ya kan, sejalan dengan perkembangan manajemen. Jadi manajemen, psikologi dan pergerakan pergerakan manusia ya, revolusi industri itu sejalan. Karena semuanya kan mengikuti ya bagaimana psikologi itu bisa memberikan masukan terhadap manajemen. Bagaimana manajemen itu juga harus berubah sesuai dengan kondisi perubahan zaman. Masih ingat ya? Kalau di zaman revolusi industri kan ada revolusi industri revolusi industri 1.0 ya kan? Ada 2.0. Sekarang generasi industri berapa? 4.0 ya.
Ya. Nah, sementara ada negara seperti Jepang itu udah masuk revolusi 5.0. Jepang itu udah masuk ke 5.0. Sementara kita baru aware, baru nyadar kita udah belum optimal di 4.0 gitu gambarannya. Nah, perkembangan zaman ini itu juga disertai dengan perkembangan manajemen kan. Jadi manajemen yang bagus itu adalah manajemen yang mengikuti perkembangan zaman ya kan, bahwa ternyata karakter sifat manusia itu beda-beda. Nah, disinilah ternyata kembali ke cerita kita hari ini. Jadi di Gallup internasional itu menemukan ada faktor X yang selama ini ternyata faktor itu bukan manajemen, bukan sistem. Sistemnya udah bagus gitu ya, manajemennya udah bagus gitu kan, apalagi pembayarannya udah bagus, tapi ternyata ada satu tuh yang terlupakan, yaitu sistem HR. Ya. Manusianya dia nggak ditempatkan, makanya kalau pernah dengar ya, right man on the right place, ya kan, on the right time. Masih pernah dengar nggak teman-teman? Ya. Jadi manajemen yang bagus, yang yang akan memberikan peak performance yang tertinggi itu ada memenuhi 3 kriteria, yaitu manajemen yang bisa menempatkan right man, orangnya tepat. Jadi yang pertama itu orangnya tepat dulu. Tepat itu artinya dia punya potensi di situ, punya kapasitas di situ, punya kekuatan di situ, gitu ya. Itu yang pertama, right man on the right place. Dia ada orang tepat ditempatkan di tempat yang tidak tepat, itu juga bisa bahaya, gitu ya. Makanya kenapa selama ini tingkat turnover, tingkat teman-teman mungkin di sini ya, ada loncat-loncat. Saya hari ini Kang Septi udah 4 kali loncat-loncat perusahaan nih. Saya pernah kerja saya udah pernah kerja di pabrik udang ya, ekspor ke luar negeri ya, selama hampir 3 atau 4 tahun gitu ya. Saya pernah kerja di pabrik, terus saya loncat 180 derajat. Saya kerja di pabrik di jurusan kimia di laboratorium bahan gitu ya. Terus saya tiba-tiba berubah jadi marketing di bank syariah lagi. Yang saya nggak punya basic ekonomi syariah gitu. Tapi justru di situ saya di bank muamalat ya dulu ya. Saya ke bank. Dari bank saya pindah ke BUMN, pindah lagi. Jadi loncat-loncat gitu. Nah, kenapa kita loncat-loncat? Karena tadi kita merasa kita tidak ada di tempat yang tepat. Kalau masalah uang, masalah bisa kerja, kita bisa kerja. Tapi kita nggak enjoy di situ. Nah kan? Nah, makanya nanti di talent mapping ini ada 4 kriteria nih. Ada 4 kriteria. Mana orang yang sudah right man on the right place, ya. On the right time, waktunya juga tepat. Ya. Jadi yang sebenarnya manajemen yang terbaik itu adalah manajemen yang bisa menempatkan orang yang tepat, ya, di posisi yang tepat, ya kan, dan di waktu yang tepat. Maka insya Allah itu akan keluar semuanya. Baik sistemnya akan dilaksanakan, gitu kan, sistemnya akan terlaksana dengan baik, juga produktivitas manusianya juga akan memberikan terbaik. Nah, impact-nya kemana? Impact-nya ke produktivitas perusahaan. Ya, impact-nya kemana? Impact-nya ke kebahagiaan suasana kerja. Nggak marah-marah, target tercapai. Kan selama ini kenapa target nggak tercapai? Karena tadi kan produktivitas menurun, kinerja juga turun karena nggak nyaman kerja, akhirnya sering ribut, gampang di PHK dan seterusnya gitu ya. Jadi ternyata korelasinya kuat. Nah, itu semuanya kalau kata di Gallup itu sumbernya adalah di penemuan bakat. Ya, di talents. Jadi kenapa orang itu nggak merasa nyaman? Karena dia tadi nggak sadar dia punya kekuatan itu dan dia bingung sebenarnya gitu. Nah, tugas kita hari ini adalah khususnya di sini para trainers ya. Kalau teman-teman di sini trainers atau orang-orang yang bergerak di bidang pemberdayaan manusia gitu kan, guru, pendidik ya, dosen ya, juga mahasiswa atau sekarang manajer khususnya manajer HR ya, HRD. Sebenarnya saya menyarankan nanti salah satunya adalah yang udah pasti ya, kita punya namanya talent school ya. Bagaimana SDM itu dikumpulkan, ada psikometriknya, ada asesmennya. Nah, hari ini saya bukan mengenalkan ya. Jadi ini udah dipakai ya lebih dari 80 negara ya. Dan hari ini juga sudah mulai di awareness muncul ya. Itu berbarengan dengan namanya psikologi positif ya. Jadi basic dari buku ini, basic dari talent mapping adalah psikologi positif. Pernah dengar nggak psikologi positif ya, Kang Sakti? Kan selama ini psikologi itu udah ada 4 angkatan ya sekarang ya. Kalau mungkin teman-teman udah pernah belajar psikologi atau di dunia pemberdayaan itu ada 4 angkatan. Jadi kita selama ini memandang bahwa ada punish and reward gitu kan, ada punish and reward gitu. Kalau orang melakukan kebaikan
produktivitas, maka dikasih reward, gitu kan. Ada konsep carrot and stick, ya, stick and carrot gitu. Itu ternyata itu pola zaman psikologi behavior. Ya, behavior itu psikologi angkatan kedua, ya. Angkatan pertama psikoanalisa, ya. Banyak di situ ada Freud, ya, ada Freud psikoanalisa bahwa manusia itu selalu negatif, gitu loh. Nah, itu dia kan. Jadi Freud itu memandang manusia itu selalu negatif dan hanya materi aja yang dipikirin, gitu ya. Nanti ada untuk memenuhi materi itu ada ego di atasnya dan seterusnya. Mungkin ada level-level, ada super ego dan seterusnya. Nah, level kedua ada behaviorisme, ada behavior. Kemudian ada teori yang ketiga humanisme. Nah, itu teori behavior itu gini. Teori behavior itu nanti menganggap semua manusia ini juga sering dipakai sama teman-teman di pemberdayaan nih. Saya sebenarnya belum masuk ke buku ini di talent mapping. Jadi harus saya cerita dulu nih. Baru mukadimah nih. Ini mukadimahnya karena memang basic. Kalau sama Abah Rahman itu ya. Jadi kalau pendalamannya itu satu harian penuh gitu. Sama Kang Firman, ya, teman-teman di senior di talent mapping, ya. Jadi pembukaannya itu biasanya itu setengah hari atau satu hari itu untuk menjelaskan dasar materinya, dasar teorinya. Nah, dasar teori ini tidak bisa lepas dari perkembangan psikologi. Nah, terakhir psikologi yang dipakai sama talent mapping adalah psikologi positif. Nah, kenapa saya ada psikologi positif? Berarti ada psikologi negatif, ya. Masih ingat, ya? Memang benar. Jadi selama ini banyak teman-teman termasuk kita trainers itu masih menggunakan teori lama, gitu loh. Bahwa manusia itu bisa berubah. Manusia itu bisa berubah, gitu ya. Kalau untuk berubah itu dengan cara apa? Di training. Pokoknya kalau nggak bisa di training. Nggak ada yang nggak bisa di training. Semuanya kalau berusaha pasti bisa. Masih ingat nggak? Kalau apalagi, dan ini slogan ini dipakai sama motivator biasanya. Dipakai sama motivator, sama trainers yang tidak paham tentang potensi manusia. Dia taunya itu gini, kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa. Masih ingat nggak itu? Teori-teori yang sampai hari ini masih dipakai sama motivator. Jadi kalau kita ilmuwan psikologi, kadang kita suka wah, orang ini berarti nggak baca nih teorinya nih. Karena semua orang itu diciptakan unik, gitu loh. Diciptakan berbeda. Jadi kalau ada motivator yang ngomong kayak gini, Anda pasti bisa, harus bisa, gitu kan? ada orang yang sudah di training, ya, ada orang yang sudah di training berkali-kali, emang dia nggak bisa, emang bukan passionnya, memang bukan di situ tempatnya, gitu loh. Jalurnya itu bukan di situ, tapi tetap dipaksa. Akhirnya dia bisa ada di situ setelah di training, tapi itu nggak akan bertahan. Paling lama hasil survei, ya, paling lama bertahan itu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Di tahun kedua, produktivitasnya akan turun kembali. Kenapa? Karena dia tidak enjoy di situ. Itu bukan jalur dia, gitu loh. Jadi dia ibaratnya itu, dia kerja bukan dengan ruh. Dia kerja dengan skill. Jadi dia kerja itu bukan dengan ruh, tapi dengan skill aja. Jadi banyak orang yang bisa jadi direktur, kayak Abah Rahmat tadi, ya, 30 tahun jadi direktur. Tapi dia nggak bahagia, gitu loh. Akibat nggak bahagia itu, ya teman-teman, akhirnya apa? Keputusan juga apa adanya, ya kan? Produktivitasnya biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang sudah dia firm di situ, dia memang udah enjoy di situ, ya, udah earn di situ, apalagi sudah earn, ya. Nah, ini ada 4 dari talent mapping itu. Jadi talent mapping itu menilai manusia kalau udah hidupnya udah on the track itu sesuai dengan misi Tuhan, ya, misi Tuhan. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Ada 4E, ya. 4E untuk life on the track. Yang pertama itu enjoy. Jadi buat teman-teman semua, ya, sebelum kita masuk ke materi kita, coba deh kita semua, saya hari ini sedang dalam rangka pencarian jati diri. Ada orang, saya waktu itu pernah membaca, saya terinspirasi oleh bukunya Pak Aris Ahmad Jaya dulu, ya. Sebelum saya jadi motivator juga. Kalau pernah dengar Pak Aris, ya, Aris Ahmad Jaya, ada Kang Arif Dahsyat di sana, ada Kang Zen, ya. Di Sugesti, ya, di APKO di Bogor, ya. Saya terinspirasi, bahwa saya bilang, saya baru menemukan, ternyata ketika saya ikut training ini, sebenarnya membuka passion saya itu namanya Patung Desa Waringin tahun 2002. Jadi saya ikut seminar beliau, ya. Pertama kali saya gini, kok saya kayaknya bisa jadi motivator deh, tahun 2002, ya. Karena apa? Saya kok klik dan gayanya tuh kayak gue bisa kayak gitu. Nah, gitu kan. Ternyata itu inspirasi pertama, ya.
Tapi kan wilayah kerja saya tuh nggak boleh ngomong. Saya kan kerja di pabrik yang nggak boleh ngomong, di laboratorium kimia. Nggak boleh ngomong, nggak boleh banyak ngomong. Kalau banyak ngomong malah justru bakterinya nyebar kemana-mana. Karena saya kepala laboratorium dan mengembangbiakan bakteri gitu ya. Nggak boleh banyak ngomong, harus higienis, harus silent gitu. Jadi lebih banyak data. Sementara saya bukan orang data sebenarnya, saya orang sosial gitu loh. Harus banyak ngomong. Nah, gitu. Tapi waktu itu saya nggak sadar. Jadi gini Kang Sekti, banyak teman-teman sebenarnya bakat itu ya, bakat passion kita itu udah ketahuan tuh sejak kita kecil. Saya sejak kecil juga suka tampil di depan umum, ya kan? Suka berani. Tapi itu ternyata saya waktu itu salah masuk IPB itu salah jurusan ya. Kalau jujur aja salah jurusan. Saya korban salah jurusan. Siapa yang saya nggak mau nyalahin juga ya sebenarnya ya. Ada 3 orang salah jurusan gitu ya. Siapa sih yang membuat salah jurusan? Nah, itu ada 3 pihak. Nanti kita akan masuk ke slide ya. Nah itu dia. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi guru-guru kita, bisa jadi kawan-kawan kita. Dan itu membuat kita salah jurusan, ya kan? Makanya mungkin hari ini ya, malam ini mungkin kita akan coba mengevaluasi kembali. Kita ini udah salah jurusan, terus hidup kita ini udah on the track atau belum? Ya, ketika kita jadi seorang trainers, apakah kita jadi trainers yang betul-betul passion kita trainers, atau kita ikut-ikutan? Oh, saya lihat Kak Sakti jadi trainers hebat, gitu. Patung Desa menjadi trainers saya juga bisa. Apakah cuma ikut-ikutan atau emang jalurnya di situ? Biasanya trainers atau tadi ya, orang yang cuma ikut-ikutan, dia nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama, dia akan hampa hidupnya, dia akan mencari terus jati dirinya. Nah, itulah kita manusia ya. Jadi malam ini izinkan saya kita mencoba mengeksplor ya diri kita seperti apa ya. Jadi sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Saya juga dalam tahap belajar. Jadi kalau ada yang salah nanti kita diskusi ya. Kebetulan saya juga sudah dari tahun 2000 saya ikut talent mapping ya. Dari tahun 2000 sekarang udah 2000 udah 4 tahun ya. 2016 ya. 2016 saya ikut talent mapping 2016 di Kota Medan. Udah gitu saya memutuskan kayaknya saya udah belajar. Kebetulan waktu itu saya belum S2 ya. Belum S2 saya belum belajar lebih dari 20 psikometrik gitu ya. Psikometrik itu ini alat ukur untuk mengukur psikologi seseorang ya. Ini karakternya gimana gitu ya. Masalah pengembangan pribadinya seperti apa, kemudian kapasitas gimana, itu banyak sekali. Itu tahun 2016 tapi AHA-nya itu NA-nya itu saya ketemu ketika saya ketemu dengan Abah Rama. Sebelumnya saya belajar belajar juga alat yang lainnya, ada Stevie dan yang lain, itu bagus juga. Saya ketemu Mas Jamil Azaini, saya ketemu Mas Aris Ahmad Jaya. Itu orang-orang guru-guru ya yang membuka inspirasi. Oh ternyata jiwa kita itu potensi kita itu masih bisa dikembangin gitu loh. Masih banyak potensi yang belum kita sadar bahwa ternyata selain kamu itu bisa jadi trainers, kamu bisa jadi pengusaha. Kamu bisa jadi ada 7 wilayah yang kamu bisa jadi dan kamu ada on the track gitu. Tapi kita nggak sadar kita ada di situ. Kenapa? Karena tadi lingkungan membentuk kita tetap ada di track yang salah gitu ya. Karena tadi. Dan hari ini saya masuk ke slide dulu ya, Kang Sekti ya. Jadi itu background-nya ya, teman-teman. Ya. Jadi background talent mapping itu pertama psikologi positif. Nah, psikologi positif ini gini, selalu memandang bahwa kalau psikologi psikoanalisa yang Freud, bahwa orang itu selalu negatif. Orang itu akibat orang itu selalu berpikir negatif gitu ya. Jadi nggak produktif, ada penyakit-penyakit, ada masalah-masalah psikologis. Itu karena manusia itu selalu berpikir negatif. Nah, ini dibalik nih. Ya ternyata ada presiden psikologi positif ya. Saya di sini lupa nih lagi karena udah tadi lupa. Namanya itu siapa ya, lupa ya. Presiden psikologi positif itu beliau membalik ya konsep tadi di angkatan keempat ini, bahwa ada psikoanalisa, ada behaviorisme ya, bahwa manusia itu bisa di training ya, semalas apapun bisa di training. Makanya kalau psikologi masih ingat nggak ada konsep X dan konsep Y? Masih ingat nggak teman-teman tuh? Ada konsep X dan konsep Y gitu. Manusia itu selalu negatif, selalu seterusnya. Dan itu di Al-Qur'an juga ada gitu ya. Di Al-Qur'an juga ada. Kemudian angkatan kedua itu behaviorisme. Behaviorisme itu gini. Manusia itu hewan yang lebih cerdas dari hewan. Karena dia basicnya adalah hewan, maka dia bisa dilatih. Ya, makanya kalau pernah kalau teman-teman pernah baca tentang teori Pavlov ya. Pavlov itu anjing yang
yang tadinya itu apa dipukul, belnya harus dikasih makan baru baik gitu ya. Itu teori Pavlov gitu ya. Jadi manusia itu di training pasti bisa. Ternyata tidak bertahan. Bisa sih, tapi nggak bertahan lama gitu ya. Nah itu. Lalu itu teori binatang ya, dari kebinatangan karena diambil dari Pavlov, dari anjing. Apa namanya? Observasi anjing. Terus teori humanisme ya. Gelombang ketiga itu humanisme. Di situ ada teori masih ingat nggak teori apa namanya? Saya jadi lupa ya. Segitiga kepuasan levelnya. Apa Kang Sakti masih ingat nggak? Hierarchy needs bukan? Hierarki. Hierarchy needs ya. Hierarki ya dari pemenuhan kebutuhan dasar ya, sampai ke level aktualisasi diri. Ke-4 ya, aktualisasi diri. Nah, nanti di aktualisasi diri itu ada level selanjutnya tuh. Ada level selanjutnya namanya level transenden, level spiritualisme. Nah, ini itu ternyata ditemukan itu hanya orang-orang yang positif lah yang bisa mencapai itu gitu. Hanya orang-orang yang nanti ketemu sama teman-teman ya, Dr. Hawkins segala macam gitu ya. Hanya orang-orang yang dia selalu berpikir positif lah yang akan masuk ke level itu gitu. Nah, ini ternyata subhanallah ya, karena ilmu psikologi ini luar biasa kan ya. Dia akan terus dinamis ya sampai ketemu puncak pencarian seseorang itu gitu ya. Nah di sini ada di angkatan ketiga ini setelah tadi ya hierarki Maslow ya. Abraham Maslow. Abraham Maslow. Terus ada lagi nanti ada namanya psikologi positif. Nah, situ. Nah, yang mendasari dari buku ini adalah psikologi positif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Gallup itu membuat kriteria dari sekian 18.000 manajer itu ada 4. Setelah disurvei ada 4 4E ya. 4E bagaimana kita itu udah on the track. Bisa peak performance di situ. Nah, cirinya 4E. Sekarang coba evaluasi ya, udah 4E bagi hidup kita nih. Dari saya sendiri gitu ya. Nah, alhamdulillah saya sekarang sedang menikmati 4. Jadi ada 3 peran saya dan 4 peran saya lagi yang lain yang bisa dioptimalkan. Jadi kalaupun hari ini trainers di masa pandemi gitu Kang Sakti ya, nggak boleh ngisi training segala macam gitu ya. Tapi masih bisa kita mengembangkan di wilayah yang lain gitu loh. Yeah. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi penjual semua karena diam di rumah jadi online digital semuanya jadi penjual. Bakat gitu ya. Pertanyaan Pak, itu apa karena saya bakat penjual? Itu bukan karena bakat penjual, bakatku butuh gitu ya. Bakat terpaksa gitu. Nah, itu juga banyak kan. Jadi bakatnya bakat karena dipaksa gitu. Ada the power of kepepet. Banyak orang kan baru keluar energi baru keluar potensinya setelah dipaksa sama Allah. Ya, makanya kan perubahan itu terjadi ya oleh 2 hal ya. Kalau Anda nggak mau berubah dengan sukarela, maka Anda akan tetap berubah juga dengan paksa rela, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau Anda nggak mau berubah dengan sukarela, gitu kan? Maka mau nggak mau, ya Allah itu maha sayang pada kita. Ya, Allah itu maha sayang ke kita, supaya kita bisa survive gitu ya. Nah, diberikanlah pandemi ini, diberikanlah COVID-19 itu supaya apa? Mungkin selama ini banyak di antara kita terlalu enjoy, ya, terlalu nyaman di wilayah comfort zone kita. Padahal itu belum tentu zona kita, gitu loh. Banyak orang-orang yang sudah akhirnya apa? Produktivitasnya nggak berkembang, ya kan? Visi hidup dia itu sebagai khalifah fil ardi nggak optimal karena dia udah ada di jalur itu. Padahal kata Tuhan, jalur kamu bukan di situ. Makanya Tuhan Allah gitu ya menciptakan asbab supaya kita keluar dari jalur itu. Salah satunya ini tadi, ya. Nah, bagaimana cara kita? Ya, jangan sampai gini. Ada 2 kan tadi bilang kan supaya kita keluar potensi besar itu ada 2. Pertama kita aware, nyadar duluan. Ya. Berubah dengan sukarela, belajar kayak sekarang belajar, oh ternyata saya belum di sini, terus kita belajar dan kita berubah, gitu kan? Yang pertama. Atau kita nggak mau belajar, tapi dipaksa juga sama Allah untuk belajar, ya, untuk berubah, untuk keluar, untuk menggali potensi kita. Ya. Dengan cara apa? Paksa rela, dengan cara ada COVID, dengan cara dikasih musibah, dikasih segala macam gitu. Nah itu semata-mata untuk menaikkan level kita, gitu kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu ya. Jadi Allah itu kasih masalah itu untuk menaikkan level kita, untuk menggali potensi. Dia belum ahsan amala. Mana amal yang terbaik yang bisa kita berikan?
untuk mengatasi masalah itu. Ar-Rahman ya ayat 2 ya. Lihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh menguji kita untuk menggali potensi terbaik kita supaya kita dengan masalah itu mana amal kita yang terbaik yang bisa kita berikan gitu ya. Nah, kalau kita bisa berikan amal yang terbaik, maka disitulah level kita naik. Betul ya Kak Seti ya? Yes, nah, yes. Jadi kembali ke tadi, pertanyaan saya gampang banget sekarang. Dua-duanya udah ada di hadapan kita hari ini, ya, dua-duanya. Kita belajar, jadi kita sukarela berubah itu dengan cara belajar, ya kayak gini ya, sharing, ya kan, ikut training. Banyak orang yang ikut training tapi nggak belajar, ya kan? Karena tadi hanya sebatas, oh ya, saya tahu, tapi tidak ada perubahan, ya kan? Ada orang yang sudah belajar, merasa dia udah mentok, gitu ya, sehingga akhirnya Allah berikan dengan yang kedua, ada pandemi, ada sebagainya. Oke ya, ya 4 hal itu yang pertama nih, saya kasih tahu, udah belum kita on the track, ya. 4 hal itu 4E ya, disebut dengan 4E kalau kata Abah Rama itu. Yang pertama itu enjoy. Kita menikmati nggak kondisi kita hari ini, profesi kita hari ini kita menikmati nggak, hidup kita hari ini kita menikmati nggak, ya? Atau kita nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman. Yang pertama enjoy, dia menikmati prosesnya. Yang kedua dia sudah isi, dia mudah nggak isi, menjalaninya mudah nggak? Ketika jadi trainer, ketika jadi guru. Ketika jadi guru dia ngeluh nggak gitu ya, ketika jadi dosen, ketika jadi karyawan ya, ketika jadi karyawan dia menikmati pekerjaannya nggak gitu ya, ketika jadi guru dia menikmati nggak. Nah, ciri menikmati itu gampang biasanya dengan orang yang menikmati itu akan memberikan yang terbaik gitu kan. Dia akan senyum, dia akan rindu ketemu sama murid-muridnya, dia nggak akan pernah isi itu akan merasa dia malah lebih tertantang untuk memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Isi ya, isi itu akan materi yang misalnya guru ya, Bapak Ibu menjadi guru gitu kan, jadi guru, jadi dosen, materinya sulit, tapi karena dia passionnya, dia akan berusaha menyederhanakan materi yang sulit ya, jadi mudah. Nah itu ciri-ciri sebenarnya kita itu passionnya di situ, udah Allah kasih gitu ya. Tapi kalau kita malah mempersulit gitu ya, materi yang mudah tapi dipersulit gitu ya. Jadi ada materi yang sederhana sama dosen malah lebih sulit. Nah, itu dosen killer namanya. Banyak nggak? Banyak ya. Jadi ada dosen. Ini Pak Sekti dosen nih. Nah, tipe dosen apa nih sekarang ini kan? Yes. Kalau dosen itu kan gitu. Jadi ada dosen-dosen yang membuat mahasiswa itu nyaman, ya kan? Nyaman di kelasnya, nyaman di ruang trainingnya. Kenapa? Karena pemaparannya sederhana, pemaparannya menginspirasi. Padahal teorinya tuh ribet banget gitu ya, sulit, tapi dia di kelas itu bisa bahagia. Kenapa? Karena dosennya dia menjelaskan itu dengan sederhana gitu ya, dengan mudah. Nah, itu ciri-ciri sebenarnya itu dosen yang sudah mengenal potensi dirinya. Banyak dosen-dosen akhirnya tadi dia udah profesor gitu ya, dia skillnya skill profesor, tapi dia tidak menikmati, nggak enjoy dengan ilmunya. Dia bilang gini, dia pintar sendiri gitu loh, dia pintar sendiri ya, dia ngerti sendiri ya. Ini ciri-ciri sebenarnya itu bukan wilayah dia gitu. Tapi kita memaksakan jadi profesor gitu. Kan banyak ya profesor killer segala macam gitu. Nah, ini mudah-mudahan ya. Dan itu efeknya nanti ke mahasiswa. Mahasiswa jadi yang tadinya mahasiswa semangat kuliah jadi nggak semangat. Gara-gara tadi ya nggak nyaman gitu ya. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi efek kita tidak menemukan potensi kekuatan kita bisa berefek ke lingkungan, ke hidup orang lain gitu ya. Ini bahaya. Ya, enjoy. Yang kedua itu isi, merasa mudah dan memudahkan gitu. Yang ketiga ini penting nih. Biasanya kalau kita udah passion atau udah on the track, kita akan excellent ya. Kita akan memberikan yang terbaik di situ ya. Kemudian yang keempat, earn itu kita merasa ada perasaan bahagia di situ. Ketika mengikuti ketika menjalankan pekerjaan itu, ketika melakukan pekerjaan itu, misalkan ada ustadz ya. Ketika jadi ustadz, dia di sini banyak ustadz, tadi ada Dedi ya, ada Pak Dedi DPR ya, dari Medan itu ustadz, Pak Rahmat itu ustadz. Ketika dia jadi ustadz gitu ya, ketika dia jadi ustadz kan banyak nih sekarang nih ya, beda tuh lihat ustadz yang memang dia itu udah passion jadi ustadz, dia akan betul-betul menginspirasi banyak orang. Ada Ustadz Hanan Ataki dengan karakter seperti itu, ada Ustadz Agim semacam itu beda dengan ustadz yang dia jadi ustadz hanya ikut-ikutan. Dia bisa hanya modal bicara gitu ya, bagus public speakingnya, tapi dia bukan ustadz, jalurnya bukan ustadz. Bisa jadi jalur dia itu provokator gitu ya, atau trainer gitu ya, tapi bukan ustadz. Itu
Earn-nya itu kerasa. Earn itu apa? Earn itu ada aura positif, ada apa namanya? Ada aura kebahagiaan ya yang dirasakan sama dia. Baik, nah itu karena dia merasa ada kebermanfaatan ya. Earn itu nanti ada saya di slide ya. Earn itu bahwa dia tuh merasa bermanfaat buat orang, ya kan? Merasa dia harus memberikan sesuatu ke orang luar. Dengan memberikan itu dia merasa hidupnya itu gifted ya, terberkahi. Merasa diberkahi oleh Tuhan. Nah, perasaan ini nggak bisa dibayar ya, nggak bisa dibalas dengan materi. Nah, cuman ini melahirkan materi. Jadi passion ini ya, yang 4 bakat ini, kalau orang udah ketemu kekuatannya di bakat ini, yang 4 ini, maka rizki itu ngejar dia gitu loh. Jadi bukan dia ngejar rizki itu ngejar dia. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ya, jadi banyak orang berpikir, Pak, saya apa harus pindah profesi ya? Ya kalau memang perlu pindah profesi, silakan pindah profesi gitu. Tapi sebelum pindah profesi, analisa dulu, ya kan? Gali dulu, jangan tiba-tiba gini teman-teman. Banyak teman-teman akhirnya ikut-ikutan. Saya juga termasuk korban ya. Saya ikut-ikutan gitu. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi karyawan, jadi pengusaha. Akhirnya banyak orang pindah jadi pengusaha karena provokasi dari trainers wirausaha, trainers bisnis. Banyak tuh kan. Trainers itu ya tugasnya ya trainers gitu ya, tugasnya motivator gitu ya, atau provokator gitu ya. Bahaya juga tuh banyak trainers yang akhirnya menyesatkan orang gitu kan. Yang tadinya dia udah di wilayah PNS gitu, gara-gara provokasi dia akhirnya pindah, dia berhenti kerja terus pindah jadi pengusaha. Ternyata di pengusaha malah hidupnya lebih hancur ya, malah ribut dengan tetangga, ribut dengan teman dengan keluarga ya kan, karena banyak hutang gitu kan. Itu akibat apa? Tadi akibat dia keluar tanpa analisa dulu, tanpa asesmen dulu. Saya kalau mau keluar, saya benar nggak nih passionnya itu di bisnis gitu loh. Saya benar nggak nih passionnya itu di di trainers. Saya benar nggak passionnya itu di karyawan. Saya harus jadi karyawan nih, atau saya di manajer gitu ya. Atau saya buka perusahaan sendiri dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asesmen diri, self assessment-nya. Namanya talent mapping. Oke ya. Itu pembukaannya aja udah hampir 45 menit. Oke, saya masuk. Semangat, Ustaz. Oke, saya masuk. saya 15 menit aja, 15 menit ya. 15 menit kan tadi ada teman-teman disuruh ngisi ya. Disuruh ngisi ST30 ya. Disuruh ngisi ST30, ada strength typology. Ada ya, udah pada ngisi semua ya. Oke, nanti kita akan coba baca ya. Nah, ST30 ini a part of talent mapping, bagian dari talent mapping. Itu 1/4-nya lah, 25% dari talent mapping. Tapi di sini sudah bisa menggambarkan tentang 7 kekuatan kita apa, 7 kelemahan kita apa. Kalau kita bekerja di wilayah kekuatan kita, itu namanya kita kerja on the track. Kerja sesuai dengan visi, misi Allah, tujuan penciptaan kita, ya kan? Jadi talent mapping ini kalau kita kaji, sebenarnya ada teorinya, Kak Sakti sama teman-teman yang lain ya. Teorinya itu teori di Quran Surat Al-Isra ya. Quran Surat Al-Isra ayat 84 sampai 85 ya. 86. Coba teman-teman nanti buka ya, yang muslim silakan buka. Juga di kitab-kitab lain ya, di kitab agama Nasrani, di kitab agama Hindu Buddha, ternyata tentang pencarian bakat ini merupakan arahan, keharusan, dan kita sering melupakan kitab suci kita gitu. Jadi ternyata ini ada dalil secara agama juga dalil supaya apa? Orang itu kan ini jailun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu khalifah, ya, pemakmur bumi. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi trainers, ada yang jadi guru, ada yang jadi PNS, ya kan? Ada yang jadi tukang, gitu. Apakah tukang nggak bisa bahagia? Oh, bisa bahagia, gitu kan? Ada yang jadi presiden, kan nggak mungkin semua jadi presiden, kan? Gitu kan? Nggak mungkin semuanya jadi pengusaha, nggak mungkin. Siapa yang kerja, gitu kan? Nah, jadi terus Pak, tapi saya kalau mau bahagia jadi pengusaha, belum tentu jadi pengusaha itu bahagia. Ya, bisa jadi. Jadi tujuan utama dari agama ya di sini ya, itu adalah success and happiness. Ya. Sukses, kita itu hidup sukses dan juga bahagia. Sukses bisa menjamin bahagia nggak? Mungkin di training-trainingnya Kak Sakti segala macam kita ya, umumnya motivator, nggak. Sukses belum tentu menjamin bahagia. Sukses sebenarnya pencapaian ya. Gitu. Terus orang yang bahagia pasti sukses nggak? Orang yang bahagia pasti sukses nggak? Belum tentu juga kan? Tapi dia sudah menikmati kesuksesan itu sebelum sukses datang, ya kan? Apalagi dia belum sukses aja udah bahagia, apalagi sudah sukses, gitu ya. Nah, earn itu tadi yang keempat yang keempat earn itu
tadi kita dapat uang sedikit aja udah bahagia, apalagi uang banyak gitu ya. Nah itu nggak dibayar aja udah bahagia, Kak Sekti ya. Saya waktu itu saya sempat nih, Kak Sekti training STM itu training paling murah sedunia. Ini teman-teman semua ya. Jadi saya waktu itu hampir nggak percaya, jujur aja saya manggil Kak Sekti sebagai IO ya ke Medan gitu ya. Itu pertama untuk membuktikan passion gitu ya. Kedua saya ingin silaturahim ya, ingin menambah ilmu juga. Makanya saya terus Pak Rahmat sama teman-teman di Inlet Training Center jadi IO, undang STM kerjasama dengan STMI. Karena kaget waktu itu, ini orang gila nih saya bilang ya kan. Masa sih ada 17 sertifikat gitu kan? Hanya masih ingat nggak itu dok itu? Hanya bayar 50.000, kan gila banget gitu. Saya ikut training ya, ikut training NLP, ikut training segala macam itu satu trainingnya itu bayarnya tuh dari 3,5 juta paling murah sampai 15 juta. Yes. Bayar training gitu. Dari 3 juta sampai 13 juta. Training apa namanya? Training hipnoterapi gitu ya, training NLP, training EFT segala macam. Itu mahal, tapi sama STMI diramu semua jadi satu paket gitu ya. Jadi satu paket cuman bayar 50.000, kan gila banget gitu. Nah, saya sebenarnya bukan hanya ini kegilaannya Kak Sekti ya, Kang Sekti ya. Tapi saya lihat ini ada passion untuk berbagi ilmu. Berarti ada orang ini ingin berbagi ilmu sebenarnya ya. Bagaimana membawa ilmu yang mahal yang tadi itu bisa ke teman-teman bisa mencapai itu. Karena banyak teman-teman yang nggak sanggup untuk bayar 3 juta, nggak sanggup untuk bayar 15 juta. Betul Kak Sekti ya? Betul banget. Yes. Jadi, nah itu salah satu passionnya Kak Sekti. Berarti Kak Sekti memang sudah Allah ciptakan sebagai nabinya dunia training gitu loh. Bukan berarti saya bilang nabi ya. Enggak, udah jalurnya gitu ya. Udah jalurnya maksud saya. Passion. Memang di passion itu di situ gitu loh. Lahirnya dan ketika orang yang sudah punya passion, dia akan memberikan, dia udah mahal-mahal, dia akan ngasih yang terbaik. Saya pernah bayangin ya, kita dapat 50.000 aja udah bahagia. Kita jangankan dikasih, yang penting bisa berbagi saja. Orang yang tadinya tercerah dan tidak punya ilmu jadi punya ilmu, yang tadinya nggak jadi trainer dia ketemu gitu kan. Itu kita udah bahagia. Apalagi kalau Kak Sekti misalkan itu dikasih duit banyak gitu, dikasih 50.000 aja udah bahagia tuh kan. Nah itu kan. Ya. Oke, itu contoh ya teman-teman ya. Ini contoh. Saya yakin di sini juga banyak teman-teman yang profesinya guru ya, guru segala macam, gaji kecil tapi dia bisa hidupnya bahagia. Karena bahagia itu tidak ada hubungannya sama materi sebenarnya. Tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Nanti kita akan bahas ya. Materi itu hanya salah satu komponen untuk mencapai bahagia, tapi bukan satu-satunya gitu kan, materi baik uang dan sebagainya. Tapi kita bisa bahagia tanpa syarat ada materi. Kalau paham ya, bahagia tanpa syarat. Itu yang pertama. Jadi saya akan masuk ke slide saya. Daripada ini tinggal 5 menit lagi, tapi belum keluar slide ya. Nah, slide saya mau masuk ke sini. Udah keluar semuanya? Udah keluar ya slide-nya? Kak Sekti, slide-nya udah keluar? Sudah. Oke ya. Nah, teman-teman, jadi saya akan kenalin dulu ya. Ini wilayahnya. Ya, sudah. Oke. Nah, ini jadi tujuan talent mapping itu sebenarnya untuk mencapai kesuksesan ya di wilayah apapun Anda, ya, di bidang apapun Anda. Jadi bukan hanya wilayah tertentu, tapi wilayah apapun Anda bisa mengoptimalkan potensi Anda di wilayah Anda, gitu kan? Dan bisa mencapai happiness, ya, kebahagiaan, ya. Dan kita bisa menikmati di wilayah itu. Karena itulah sejatinya kita diciptakan oleh Allah di sini. Ini Ja'ilun Adi Khalifah. Dan ketika kita udah on the track di situ, maka di situ fungsi penciptaan kita sebagai khalifah itu Allah kasih jaminan. Jadi di situ Allah kasih rezeki gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Pak Sahrul, saya kok jadi PNS selama 30 tahun, gajinya kayak gitu. Jangan-jangan Anda bukan PNS tuh, tapi karena digaji tiap bulan gitu kan, nyaman, nggak usah kerja. Kalau kata orang Medan itu kojo tak kojo tetap dapat gaji gitu ya. Akhirnya Anda nggak mau mengeksplorasi diri Anda gitu loh. Padahal udah lebih dari 30 tahun jadi PNS gitu kan.
Bisa jadi, kayak misalnya Kolonel, masih dengar nggak Kolonel Sanders ya? Pernah dengar semuanya Kolonel Sanders? KFC. Nah, KFC ya. Kalau saya tanya kenal Kolonel Sanders nggak, banyak nggak kenal. Tapi kalau saya tanya kenal orang tua yang di KFC nggak? Oh iya, nah itu Kolonel Sanders kan, gitu kan? Nah Kolonel Sanders itu baru menemukan potensinya itu setelah dia pensiun dari tentara di Amerika, ya kan? Dia ketemu dan dia baru sadar. Jadi baru sadar setelah, mohon maaf ya, kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang Kolonel Sanders, dia itu baru sadar setelah ekonomi gajinya itu dikurangi, tunjangannya dikurangi, ya kan, gajinya kecil, tapi dia harus menghidupi cucunya, dia harus menghidupi anak-anaknya. Di situ dia baru teringat gitu ya, baru sadar dulu waktu di Vietnam gitu ya. Setiap mamanya tuh neneknya yang setiap mamanya tuh ngirim kentang goreng, bukan kentang goreng. ngirim ayam goreng ya, ayam goreng itu jadi rebutan tentara-tentara di Vietnam. Tapi dia nggak sadar bahwa ternyata kan ditanya, jadi belum terasah gitu ya. Insting bisnisnya belum terasa, padahal saat itu harusnya dia sadar. Kalau teman-temannya setiap 3 bulan dikirim ayam goreng gitu kan, setiap ayam datang itu jadi rebutan teman-temannya di Vietnam. Harusnya kalau orang yang insting bisnisnya jalan, wih ini enak, berarti saya harus jualan ayam kan, dulu gitu dari Vietnam gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena tadi lingkungannya membuat dia nggak bisa. Nah, tapi setelah dia pensiun, setelah dia the power of kepepet ya, kepepet, duit untuk menghidupi keluarganya sedikit, untuk cucunya sedikit, dia baru coba-coba meracik kembali resep ya. Dia ketemu resep dari ibunya tuh. Oh, resepnya kayak gini, dia coba-coba. Ternyata enak gitu. Dan ditawarkan, masih ingat dia menawarkan, kalau teman-teman di motivator senang banget nih cerita ini nih. Menawarkan lebih dari berapa? Lebih dari puluhan ya, malah berjalan dari Kentucky sampai ke Chicago, jalan dengan mobil tuanya gitu ya. Dia menawarkan apa? Yang ditawarin apa? Ayam goreng atau apa? Dia nggak nawarin ayam goreng, dia kan nawarin resep yang baru dia sadar setelah dia kepepet. Nah akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang keluarganya, cucu-cucunya itu menikmati hasil dari passion dia, passion. Dan ini penting sekali ya teman-teman menemukan ya. Juga termasuk Abraham Lincoln. Kalau teman-teman pernah tahu Abraham Lincoln, Abraham Lincoln itu salah satu presiden di Amerika, itu sampai lebih dari 15 kali nyalonin sampai dia dianggap orang gila gitu ya, jadi presiden. Tapi ternyata dia baru kepilihnya itu setelah usianya di atas 60 tahun. Ya, Abraham Lincoln. Jadi setelah 15 kali lebih jadi presiden, dia malah ketemu. Kenapa? Karena dia yakin passionnya di situ gitu. Nah, ada orang yang baru sadar, ya kan? Di akhir-akhir ada orang yang udah yakin dari awal. Nah, kalau dia udah yakin dari awal, berarti dia akan ketemu tinggal nunggu waktunya aja. Right man on the right place, on the right time, gitu ya. Tinggal nunggu waktunya aja yang tepat. Kalau sudah ketemu passionnya. Nah, oke ya. Nah, itu kalau udah ketemu passionnya, dia akan happiness. Hidup dia akan bahagia, gitu kan? Dia akan memberikan yang terbaik, ya. Makanya kan coba lihat, KFC menjadi legenda, ya kan? Abraham Lincoln menjadi legenda, ya kan? Kenapa? Karena dia kerja dengan passion, dia kerja dengan bahagia. Nah, orang-orang yang kerja dengan passionnya, dengan kebahagiaannya, itu biasanya akan melahirkan produk-produk atau yang melegenda gitu. Tapi kalau kerjanya biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini penting ya bahan-bahan pertimbangan kita. Oke? Ya, kemudian ini fakta nih, salah satu contoh fakta. Di Indonesia itu gini nih faktanya. Tuh. Ini hasil survei 14 tahun. Ya. Surveinya tahun 2000, baru dirilis tahun 2014. Ini hasil surveinya. Bayang nggak? 14 tahun penelitian di Indonesia. Ternyata apa maksudnya? Sekarang kenapa Indonesia kayak gini terus? Kita ketinggalan 15 tahun dari Singapura. Singapura itu, teman-teman, itu merdekanya itu negara kecil gitu ya. Tapi dia hari ini Singapura bisa menguasai jadi negara terbesar,
negara termaju ya, paling maju di Asia Tenggara. Kenapa? Karena dia menyadari potensi kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. Jepang itu negara kecil yang hancur sama-sama hancur ketika sama-sama di Indonesia tahun 1948. Tapi Jepang menyadari apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Dan Jepang fokus pada kekuatannya apa. Ya kekuatan itu, apa kelemahannya. Dia nggak fokus pada kelemahannya. Jepang mengirim, ya kan? Sekarang Jepang bisa menyaingi gurunya, Amerika. Menjadi saingan Amerika terbesar hari ini. Ya, jadi kenapa? Karena tadi gitu kan, banyak negara-negara yang dia nggak sadar. Dia punya SDM yang banyak, sumber daya alam yang besar, tapi tidak menyadari. Akhirnya apa? Orang yang menyadari duluan, Amerika menyadari bahwa ada SDA di Papua. Akhirnya apa? Dia dijajah Indonesia. Jadi ini penting ya, masalah mapping. Nah, kalau itu kan mapping tentang mapping potensi ya. Kalau ini mapping talent diri kita. Nah, ini kembali ke sini ke materi kita. Ini efeknya coba lihat. Saya termasuk dalam survei ini nih, karena saya lulus tahun 2001 di sini. Jadi ini dari PB, saya lulus 2001 dari PB ya. Termasuk dalam survei ini saya baru nyadar saya salah jurusan ya. Setelah saya kerja pindah kerja ke 4 perusahaan. Oh, pantas aja selama ini saya nggak enjoy, nggak bahagia gitu kan. Karena saya salah jurusan gitu. Kenapa salah jurusan? Kayak tadi gitu ya. Nah, efeknya apa teman-teman kalau salah jurusan? Ujung-ujungnya perkembangan perusahaan kita nggak berkembang, ya kan? Bayang nggak kalau seluruh Indonesia salah jurusan? Ini di Indonesia nih ya, impactnya itu memberikan impact 30-40% ke angka pengangguran di Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah S1, S2, malah S3 masih nganggur. Dia bingung, dia sebenarnya kerjaannya apa? Ada banyak S2, kalau teman-teman tahu S2 itu masih nganggur. Banyak. Jadi dia hanya S1, S2, S3 itu hanya ngalir daripada nggak ada kerja saya jadi itu. Ujung juga pada dengan kemampuan S2, S3 dia bisa meng-create perusahaan, dia bisa berusaha sendiri, dia bisa jadi dosen, dia bisa banyak sekali yang kerjain. Tapi dia nggak aware, banyak yang kayak gitu. Nah, kenapa? Karena salah jurusan. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa hubungannya passion kita? Ini kata kuncinya di sini sebenarnya nih, kalau mapping ini. Apa hubungannya kinerja kita dengan motivasi? Nah, ini untuk teori motivasi ya. Dan teman-teman yang mungkin hari ini trainers gitu ya, mudah-mudahan segera taubat. Taubat ya. Saya bukan, sorry kalau bahasanya salah. Kalau bahasanya salah gitu ya. Karena banyak trainers atau motivator yang ujungnya malah menyesatkan audiens kita. Alih-alih mereka lebih bahagia, lebih sukses, malah lebih hancur setelah ikut training kita gitu loh. Ini bahaya ya. Mau nggak mau sebenarnya trainers ini dosanya paling banyak nih. Juga pahalanya paling banyak, betul ya Kak Sekti ya? Yes. Jadi trainers itu kayak dai ya. Dai itu dai trainers itu pahalanya paling banyak karena bisa ngasih inspirasi banyak orang, ya kan? Bisa membuat orang bisa terinspirasi, bisa sukses gitu kan. Tapi kalau materinya salah, ya, orang inspirasinya salah, orang menjalankan materi Anda gitu ya, yang para dai, para ustadz gitu ya. Banyak orang ikutin ustadz, akhirnya banyak orang yang bermasalah. Bukan materinya nggak bagus, ustadznya yang bermasalah gitu loh. Ya, menyampaikannya salah gitu, teori-teorinya juga salah gitu loh. Nah, ini penting ya. Nah, ini teori dari Profesor Tal Ben Shahar ya, Harvard University. Ini nih hubungan antara kinerja ya, kerja dengan motivasi ya. Hubungan kerja dengan motivasi. Teorinya salah. Ustaz kan Al-Qur'an mau dibahas nah. Al-Qur'an salah teori. Penting. Pak Dadang ya, Pak Dadang. Nanti kita bahas ya Pak Dadang ya. Ya, jadi banyak ustadz ya bukan teorinya yang salah Pak. Jadi gini, dia penyampaiannya salah memahami teori, Teorinya benar gitu ya, tapi salah memahami teori. Ya nanti kita bahas ya, kita bahas dulu. Jadi di sini ada hubungan antara kerja dan motivasi, ya kan? Kerja dan motivasi dari Profesor Tal Ben Shahar, Harvard University. Nah, ada tiga level manusia ketika kita kerja ya. Yang pertama, ada orang yang bekerja itu asal kerja. Motivasinya yang penting saya dapat gaji, yang penting saya dapat bayaran. Ya. Yang kedua, ada orang yang kerja bekerja sebagai apa? Yang penting kebutuhan hidupnya tercapai. Makanya tadi ada bilang kan,
saya udah kerja 30 tahun, saya udah kerja 20 tahun, tapi kok gitu-gitu terus ya, tidak ada perubahan. Nah itu, kenapa? Karena motivasinya bekerja sebagai kebutuhan hidup, yang penting terpenuhi. Ya kan? Kemudian harapannya apa kira-kira? Orang-orang kayak gini nggak ada harapan, yang penting saya kerja dapat uang, anak saya makan, istri saya bisa makan. Ya kan? Jadi dia tidak punya passion, tidak punya motivasi untuk mencari lebih gitu ya, untuk memberikan yang terbaik. Apa yang dia dicari? Itu TGIF tuh. Nah, ciri-cirinya nih, ya, ciri-ciri karyawan atau kita kerja di level pertama, level materi. Ciri-cirinya biasanya kita mencari pas kita nggak kerja, kita menikmati itu. Jadi misalkan hari Sabtu ya, biasanya kan Sabtu Minggu libur ya. Nah, Sabtu Minggu libur, maka dia akan ngomong TGIF, thanks God it's Friday. Alhamdulillah ya Allah, ini udah Jumat. Kenapa kayak gitu? Karena hari Sabtu, hari Minggu libur. Jadi dia bahagianya cuma 2 hari. Dari Senin sampai Jumat dia nggak bahagia. Nah, kenapa? Karena dia jadikan bekerja itu beban. Itu ya. Kenapa beban? Karena kerja tidak dengan kerjanya tidak dinikmati dengan passion. Ya. Kemudian ini, ya, karir. Ada orang yang masuk ke level kedua, ya, karir. Dia motivasinya untuk uang dan kemajuan. Ya. Kemudian bekerja sebagai perlombaan, ya berlomba-lomba, dia yang kompetisi. Saya akan buktikan orang, gitu kan? Nah, harapannya apa? Dia kekuasaan, ya, kebanggaan. Yang dicari apa? Promosi. Nah, ini level kedua. Makanya banyak orang yang sukses di sini. Dia ngejar-ngejar jabatan, banyak orang yang karirnya cepat. Tapi setelah karirnya tinggi, dia mentok. Ada kan? Kayak gitu kan? Setelah dia mencapai apa keinginan dia mentok. Dia tidak bisa memberikan lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasa optimal. Tapi belum maksimal, gitu kan? Nih, yang ketiga, nah ini dia. Ini sebenarnya ini ya. Nah, inilah level namanya panggilan. Ya. Kalau dia udah merasa itu panggilan jiwa, ya. Saya salut nih ke Kang Sekti nih. Saya pikir udah panggilan nih. Jadi trainers panggilan ke Papua, ya, ke Sulawesi, ya kan. Yang penting bisa dapat tiket, gitu ya. Urusan dibayar, urusan ntar, gitu ya. Itu udah panggilan. Kenapa? Dia merasa terpanggil. Saya harus berbagi, saya harus memberikan sesuatu, gitu. Nah itu udah level namanya level panggilan, ya. Amanah itu. Kemudian khalifah, ya. Nah, bekerja sebagai khalifah, bahwa saya diciptakan memang di bidang ini, gitu loh, untuk menginspirasi orang, gitu ya. Saya jadi dai, saya jadi pengusaha untuk memakmurkan banyak orang, gitu ya, supaya menjadi saluran berkat buat orang, gitu ya. Menjadi orang-orang yang tadi nggak punya penghasilan menjadi punya penghasilan, gitu ya. Menghidupi ribuan orang jadi pengusaha. Itu bisa jadi kita diciptakan oleh Allah di bidang itu, gitu. Nah, kemudian dicari apa? Nah, ini dia. Orang yang sudah passion, dia akan mencari lebih banyak tugas lagi. Apa yang bisa saya berikan lagi nih? Dia itu tidak merasa kekurangan, gitu. Dia abundant. Abundant itu dia gifted, ya. Dia merasa terberkati. Dia merasa dia sudah berkelimpahan, ya, berkelimpahan, gitu. Dia merasa saya bawa misi ke dalam hidup ini. Nah, bagaimana menemukan itu, ya teman-teman? Nah, saya percepat aja ya. Yes. Salah satu itu yang disebut dengan meaningful life, ya. Hidup yang penuh arti, ya. Hidup yang penuh makna, bahagia, gitu ya. Nah, itu meaningful. Banyak orang-orang yang dia hidup tapi nggak merasa hidup, gitu ya. Dia hidup tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Dia hidup tapi nggak enjoy, gitu kan. Akhirnya apa? Hanya sebatas kewajiban, menggugurkan kewajiban seterusnya. Ya. Nah, sekarang saya percepat aja, ya. Nah, talent ini definisinya gini, ya. Nah, ternyata kalau hasil penelitian tadi kembali ke Gallup internasional, ya, ke Gallup, ternyata salah satu ledakan besar itu, ya, potensi besar itu ada di talent. Talent itu SDM-nya. Apa yang bisa meledak di talent? Yaitu dia harus tahu kelemahannya apa, kekuatannya apa. Kalau dia udah tahu, jadi selama ini kita ngikutin pekerjaan kan hanya mengikuti jobnya. Kamu harus kayak gini, oh bisa. Kalau nggak bisa ikut training, gitu kan. Dia tetap bisa tapi tidak menikmati. Kan? Tapi belum tentu itu menjadi kekuatan dia. Dia ikut bekerja di situ karena bisa, karena skill, gitu, karena kompetensi dia, gitu ya. Oke, kemudian ini definisi talent, ya. Ternyata talentnya gini. Pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang alami, berulang-ulang, dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi yang namanya talent itu, yang positif. Yang talent yang negatif itu nggak disebut talent. Nah, teman-teman, bakat itu ternyata sudah ada dan
unik gitu loh. Masing-masing kita beda-beda. Saya sama Sakti gitu ya, sama Kang Sakti, sama-sama trainers, tapi beda passionnya. Kang Sakti trainers di bidang apa? Jadi gini, nanti trainers pun akan pengusaha juga nanti bisnis juga di bidang apa? Apakah di bidang marketingnya, di bagian marketingnya, di bagian manajemennya, tapi bisnis. Jadi jadi banyak pembagian-pembagiannya. Nggak semuanya bisa diikuti gitu loh. Nggak semuanya sama gitu. Nah, ini penting ya. Nah ini dia ya. Jadi potensi kekuatan itu harus digali, ditemukan, dipupuk, ya, dan digunakan. Kemudian ada keterbatasan, ya kan? Nah makanya Al-Quran itu selalu bilang kayak gini, falhamaha fujuroha watakwaha. Falhamaha fujuroha watakwaha. Allah itu udah kasih dua potensi. Allah itu kasih dua potensi. Potensi fujur itu kelemahan. Kalau kita lemah, kita pasti nggak produktif. Kalau kita nggak produktif, lemah, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Betul nggak? Kang Sakti? Nah, kalau falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kalau kita takwa, kalau kita merasa kuat di situ, kita melakukan kebaikan-kebaikan, produktivitas. Jadi ternyata perintah untuk menggali talent ini sudah ada di Al-Qur'an. Kalau yang muslim ya. Nanti saya akan tampilkan juga yang non-muslim ya. Di sini mungkin ada yang non-muslim juga dari daerah lain. Itu ada di Al-Qur'an, di kitab suci kita ada semuanya. Bahwa perintah Tuhan itu untuk menggali ke dalam diri kita. Ya. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Coba kamu lihat dalam diri kamu. Jadi Allah itu kasih kita motivasi di Al-Qur'an itu supaya kita mengeksplor, belajar dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada apa? Ada dua tadi. Apa kekuatan kita, apa keterbatasan kita. Masalahnya hari ini kita nggak tahu toolsnya apa. Nah, salah satu toolsnya adalah talent mapping. Meskipun ternyata yang menemukan ini juga orang-orang Barat ya, tapi karena mereka juga ternyata kita subhanallah gitu ya. Nah ini gambarannya. Nah saya percepat aja ya, saya percepat dulu. Nah ini teori dari Abah Rama ya. Teori Abah Rama. Jadi talent mapping ini, nah ini dia. Jadi kalau mau sukses itu ada 4 ranah ini nih, 4 ranah ini. Oh, iya. Jadi kalau mau sukses itu ya kita harus ada yang kita akan kuat, akan produktif kalau kita punya 3. Punya namanya knowledge, ilmu. Kedua skill, ya knowledge, ya skill, dan satu lagi masih ingat nggak KSA? A-nya itu attitude. Attitude. Ya Kak Sakti ya, attitude ya KSA. Knowledge. Kalau if you want to be a success ya, kalau kamu mau sukses maka minimal itu masih 3 ya. KSA. Jadi knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, satu lagi attitude bagus. Tapi ternyata itu nggak cukup Pak Sekti. Nggak cukup. Ternyata Gallup itu menemukan nggak cukup ASK itu as gitu ya. Attitude-nya cukup, attitude-nya udah bagus, udah baik, sikapnya udah baik. Knowledge-nya dia pintar, dia segala macam bagus, skill-nya dia kompetensi, tapi ada bakatnya nggak berbakat di situ, itu juga banyak orang yang nggak sukses. Jadi hari ini teori yang terbaru adalah dari dunia psikologi positif, untuk mencapai kesuksesan harus ada terkumpul 4 ini, bukan hanya 3. Jadi satu lagi bakat. Nah, talent mapping ini adalah tools untuk menggali bakat kita supaya ini melengkapi tools yang 3 tadi, KSA, ya. Nah, bagaimana sih? Nah, ini ada asesmennya, gitu ya. Ini asesmen itu pengujian ya, mengukur potensi ya, kemudian nanti menyajikan dalam bentuk peta. Petanya seperti apa? Nah, nanti petanya seperti yang teman-teman udah kerjakan di www.temubakat.com. Itu gratis ya, udah pada buka semua ya. Nah, itu coba baca. Gue banget nggak? Oh, gue banget gitu ya. Atau di situ ada 5 warna, nanti ada warna merah, ada warna kuning, ada warna abu-abu, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, itu gambarannya. Nah, warna merah itu nanti menunjukkan kekuatan kita. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti karena ini baru pembukaan introduce aja, mengenali ya. Nah, peta itu untuk apa? Nah, peta itu untuk mengetahui kita itu butuh apa. Nah, jadi peta itu mapping kita itu kalau training apa? Banyak teman-teman ya di perusahaan-perusahaan di Amerika khususnya dan di Indonesia 70% orang training itu manfaatnya, impact-nya tidak ada korelasi dengan pencapaian kinerja. Nah, ini penting buat para trainers ya. Dan motivator khususnya. Banyak perusahaan itu atau guru-guru ya di dunia pendidikan dosen saya kayaknya lemes-lemes, ngajar nggak semangat, terus guru-gurunya ngajar nggak semangat, karyawannya kerja nggak semangat, terus HRD-nya bilang kayak gini, Kak Sekti, Kak Samrul atau Pak Samrul, Pak Sekti, tolong kasih motivasi karyawan saya supaya produktivitasnya
produktivitasnya naik lagi, semangat lagi, kan gitu ya? Mesti ingat nggak? Iya. Jadi kadang kita itu kayak jadi ini, kayak motivator itu, ya kalau motivator yang penting dibayar dan ngisi kan. Tapi ternyata setelah dikasih motivasi, apakah naik? Bisa jadi ada yang naik, bisa jadi ada tetap nggak ada perubahan gitu. Kenapa? Karena tidak di-asesmen dulu. Apa TNA-nya, training need analisanya. Nah, salah satu untuk TNA, tools untuk TNA ini adalah talent mapping, Kak Sekti. Jadi bagus kita kepada guru ya, kepala sekolah, ya, para trainers, ya, para coach bisnis ya, coach juga ketika kita mau coaching orang, kan kita harus tahu dulu nih potensi orang ini gimana. Nah, salah satu tools ya untuk menggali potensi coaching itu dengan talent mapping. Nah, gitu ya, untuk penempatan gimana. Terus manajemen kinerja seperti apa. Terus succession planning seperti apa. Nah, ini oleh talent mapping bisa. Oke ya. Nah, itu ini dia. Terus, nah ini wilayahnya. Wilayahnya talent mapping ini bisa dipakai untuk wilayah ini kaset ini. Ya. Individu. Nah, biar ada perubahan ya, individu. Kenapa saya selalu di individu itu kayak misalkan di keluarga. Kenapa saya selalu berantem dengan suami dan istri? Saya kebetulan juga buka terapi, family terapi ya. Banyak orang-orang atau konsultan perkawinan ya. Banyak orang-orang itu mau tiap hari berantem terus ya nggak bahagia. Nah, bisa jadi karena karakternya berbeda. Nah, itu bisa di talent mapping tuh. Oh, kenapa kayak gitu? Kenapa akhirnya tidak bahagia hidupnya padahal dia udah nikah 4 kali misalkan gitu ya. Bukan nikah dengan 4 orang ya. Dia udah nikah 4 kali gitu tapi nggak bahagia. Nah, ini berarti ada masalah nih. Berarti dia belum mengenal dirinya dan orang pasangannya. Banyak ya individu. Kemudian organisasi juga bisa. Pendidikan, di dunia pendidikan juga bisa, di dunia pelatihan. Nah, ini penting ya, di dunia pelatihan juga penting dengan talent mapping. Jadi itu ya, Kak Sekti ya. Mungkin gambaran awal ya, introduce talent mapping itu seperti apa. Sebenarnya ini tools yang sangat very simple banget ya. Sangat simpel banget, tapi powerful. Buat saya yang saya udah di PIO, saya belajar, saya kebetulan waktu itu belajar lebih dari 20 alat assessment ya, psikometrik ya. Dari alat-alat itu kan masing-masing punya punya fungsi ya, punya kelebihan, punya kelemahan. Dan talent mapping ini secara holistik itu bisa mewakili semua alat-alat tes itu. Bagaimana menggali potensi diri, minat dan bakat. Nah, makanya nanti ada yang sederhana, yang sederhananya namanya ST30 sama Abah Rama ya, disederhanakan. Jadi Abah Rama itu bukan penemu talent mapping, bukan, tapi petemu talent mapping. Jadi Abah Rama itu memodifikasi hasil Gallup menjadi talent mapping. Ya kan? Ada berapa? Ada 34 kekuatan. Nanti akan di 34 kekuatan itu akan ada 8 aktivitas. Jadi manusia itu kan ada 8 aktivitas kehidupan ya. Wheel of life-nya ada 8 ya. Siklus kehidupannya itu ada 8 kehidupan. Nanti ada 8 aktivitas di situ, ya kan? Ada 8 aktivitas, ada 34 karakter. Ada 34 trait ya, sifat yang mendasari kinerja seseorang itu. Kenapa orang ini kalau kerja itu lambat? Kenapa orang ini kalau kerja itu ngomong dulu baru mikir dan sebagainya gitu kan? Nah, itu hasil daripada penelitian Gallup dan Abah Rama ya. Selama puluhan tahun ya. Itu ada 34. Itu akan dibahas di ST30 dan talent mapping. Nanti itu ya. ST30 itu lebih cepat, gratis ya. Kalau talent mapping bayar. Talent mapping bayar Kak Sekti, tapi lebih akurat, ya, lebih akurat. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau tahu ya, lebih bagus kita bayar ya, hanya bayar pun murah ya, daripada kita salah jurusan, udah buang-buang waktu 4 tahun, ya, terus kita juga salah kerja, ya kan, udah salah jurusan, buang waktu, buang uang ratusan juta, ternyata kita salah jurusan, kita nggak kenal. Efek salah jurusan kayak tadi ya, cari kerja susah, bingung, gitu kan. Mau bisnis juga bingung dan seterusnya karena tadi itu biayanya jauh lebih besar daripada rata-rata ini kan talent mapping bayarnya cuma sekitar 300 sampai 500 ya. Itu murah banget untuk assessment gitu ya. Nah, kalau mau yang gratis yang sudah teman-teman tadi di Temu Bakat ya ST30. Nah, yang Temu Bakat kayak gini ya manfaatnya ya. Nah, ini nanti ke inilah ya, ke engagement lah sebenarnya. Nanti ada saya percepat dulu ya. Nah, ini dia. Nah, nanti teman-teman akan dapat ini ya, asesmen hasilnya. Petanya seperti apa ya? Ini petanya. Di sini ada peta. Ya.
peta bakatnya di mana. Anda itu sebenarnya bakatnya di mana? Bakatnya main air atau di darat atau di laut gitu ya. Jadi jangan, itu ini bukan ramalan ya, bukan ramalan ya. Oh, Anda nggak cocok kerja di air, bukan gitu, bukan. Bukan gitu. Tapi Anda bisa kerja di 4 wilayah gitu ya. Anda bisa kerja di 7 wilayah. Selama Anda masih kerja di 7 wilayah itu, maka itu on the track gitu. Tapi jangan kerja di luar wilayah. Jangan selama ini kita kerja di luar wilayah kekuatan kita gitu. Oke ya, jadi ini nanti tampilan dari asesmen ya. Dan teman-teman yang tadi udah di sini ada apa? Ada www.temubakat.com bagi yang belum ya. Silakan malam ini sebelum tidur lebih bagus kita menyadari diri dulu lah. Ini cuma sekitar paling nggak sampai 5 menit yang isi ya, 5 menit sampai 7 menit ngisi. Terus lihat tuh, oh selama ini pantesan aja saya ternyata ngajar nggak bahagia, jadi trainer nggak jadi bahagia, jadi dosen nggak bahagia, jadi orang tua nggak bahagia. Itu juga coba dilihat, jangan-jangan karakter saya bermasalah gitu ya. Nah, itu ada di situ ya. Nah itu tadi live on the track ya. Kalau kita udah on the track tadi 4 tadi enjoy, isi, excel dan earn. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan ya ini membuka teman-teman bahwa kita selama ini udah 4E belum hidup kita. Kalau belum 4E maka segeralah kita sukarela ya mengembangkan diri kita sebelum nanti dipaksa. COVID-19 ini ya, musibah ini itu sudah memaksa kita mau nggak mau kita keluar gitu loh. Tapi kan lama ya prosesnya. Nah, ini ada cara lebih cepat yaitu dengan menggali. Oke, Kak Sekti. Baik. Ini udah lewat nih. Belum sempat tanya jawab. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Sahrul Komara yang sudah mau berbagi plus-plus ini sampai jam 9:30 ya. Mudah-mudahan kita jadi lebih sadar dan saya yakin belum puas karena memang sesuai dengan judulnya introduce to. Jadi hanya pengantar supaya kita, terutama saya senang sekali karena di dunia training saya paham betul talent mapping ini juga ngehits ya. Banyak orang yang mempelajari ini. Ini ilmu pengembangan diri yang sangat baik sekali kita pelajari. Makanya kita bisa mulai dari www.temubakat.com ini. Karena ini sharing, jadi tanya jawabnya bukan di Zoom ini. Nanti bisa kontak Pak Sahrul Komara. Ya, di grup ya, di grup. Di grup. Nggak ada grupnya ya, di grup aja nanti tanya jawabnya. Ya, nanti kalau ada yang mau nanya-nanya nomor Pak Sahrul Komara, ya silahkan. Nah, beliau berasal dari kota Medan ya. Terima kasih banyak Pak Sahrul. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, boleh Pak Sahrul? Oke. Saya tutup dulu ya. Ya. Oke. Yuk, buka video-video kita foto bersama sama talent optimizer kita ya, talent coach HR kita. Begitu luar biasa. Yuk kita buka video-video kita foto bersama yuk. Udah siap semua buka video-videonya? Ya. Oke, ada salam khas talent mapping atau bagaimana Pak Sahrul mungkin? Oh ya, talent mapping itu ada 4E ya. 4E itu gini, 4E ya. Jadi ada kalau orang practitioner talent mapping disebut santri talent mapping. Jadi gitu. kalau kata Abah Rama ada 4E nih. 4E itu 4E. 4E itu yang tadi ya. Hidup kita itu supaya 4E gitu loh. Enjoy, pertama apa? Enjoy. Enjoy. Yang kedua apa? Isi. Hidup itu mudah dan memudahkan. Yang ketiga itu excellent. Excellent. Yang keempat earn itu merasa kebermanfaatan, bahagia, ya, kebermaknaan, gitu ya. Jadi 4E. Jadi kalau kita ini apa namanya 4E ya, kayak gini ya, 4E, gini. 4E, enjoy. Gini, nah 4-nya. Gini ya, 4E ya. Boleh kayak gini posisinya. Oke, yuk teman-teman silakan ikutin menyilang 4E ya. 4E. Ya, harus mencet tombolnya dulu. Itu kan ya. Ya benar. Oke, salam 4E. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada lagi? 1, 2, 3.
Terima kasih banyak Oke. Coach Syahrul Kumara. Ini benar-benar ilmu yang sangat Makasih. Oke, makasih semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Insya Allah, Kak Kumara. Ya, Bu Tati. Terima kasih, Ya. Kak share Tati. supaya ilmu talent mapping ini lebih Materinya Ya, buat keren, semua anak mantap, aktif gini. lebih baik. bermanfaat. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak Syahrul? Oke. Kak Sakti sama teman-teman semua. Hmm. Ya, oke, Kak Sakti sama teman-teman semua. Saya bahagia banget malam ini bisa sharing sama teman-teman ya. Jadi saya juga minta maaf kalau ada penyampaian yang kurang sesuai ekspektasi teman-teman ya. Karena ini juga saya juga baru nyampe baru nyampe juga slide adanya dulu. Tapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran ke teman-teman tentang talent mapping secara umum dulu ya. Tapi kalau mau lebih saran saya sih ini powerful banget ya talent mapping. Bagusnya nanti teman-teman silakan belajar atau nanti ya kita di grup bisa lebih ini lagi. Biasanya saya ngisi cool with itu 2 jam sampai 3 jam dan sampai puas gitu ya. Kalau ini sampai ada asesmennya. Nanti buat teman-teman yang sudah asesmen itu nanti kita bisa bahas di grup. Silakan nanti masuk ke grup. Kita lebih dalam lagi sana. Oke? Baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sesuai dengan judulnya ya, introduce tuh, pengantar. Pengantarnya udah 1,5 jam ya. Baik, terima kasih banyak Coach Syahrul dan teman-teman semua. Ketemu lagi minggu depan dengan alumni-alumni lainnya yang berbagi untuk Indonesia bercahaya, termasuk juga dengan talent mapping insya Allah. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Syahrul, teman-teman semua. Izin pamit ya. Ya. Ya.